warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman wal ihsan. Wa sallallahu ala sayyidil anam Muhammad ibn Abdullah sayyidi waladi Adnan. Sallallahu wa baraka wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyam. Amma ba'du, para ummahat al-mukarramat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang duduk pagi ini di Masjid Al-Istiqamah, mudah-mudahan mendapatkan keistiqomahan. Kok ya pas judulnya juga istiqomah, masjidnya namanya juga ada yang Bu Istiqomah. Alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah, kalau laki-laki disebut Abdullah, kalau wanita disebut Amatullah, hamba wanita Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah semuanya sama. Allah tidak membedakan antara laki-laki dan wanita. Allah tidak membedakan antara kaya dan miskin. Allah tidak membedakan yang rupawan dengan yang tidak rupawan. Yang dibedakan oleh Allah adalah hati, jiwa. Apa yang ada di dalam hati manusia itu pembedanya, dan dibenarkan, dibuktikan dengan lisan dan perbuatannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sama sekali Allah tidak perhatian menstandar baik dan tidaknya hamba kepada Allah dengan rupa, bentuk maupun harta. Walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kalian, wa a'malikum, yang dibuktikan dengan amalan kalian. Kalau berbicara hati, pertama bagaimana ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita. Bagaimana iman kita kepada Allah. Lalu dibuktikan dengan amalan. Pagi ini kita semangat hadir di kajian majelis Raudhatul Ilmi, kebun ilmu. Semangat yang tampak ini bukti dari iman, insya Allah. Bukti dari cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada agama kita. Bukti bahwa kita berharap akhirat, keberhasilan di akhirat nanti, kehidupan yang selamanya. Di tengah-tengah kesibukan kita dalam urusan dunia, kita masih ingat akhiratnya. Ya, bukti-bukti yang tampak seperti ini harus disyukuri dan dijaga keistiqomahannya. Semoga Allah meridai kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur itu selalu memuji Allah dengan segala nikmat yang diberikan. Kita menghitung nikmat tidak mampu. Tapi yang paling diingatkan oleh Allah adalah mensyukuri nikmat agama, nikmat
ibadah, kemudahan ibadah. Yang kita harapkan setelah bulan Ramadan itu bisa istiqamah. Karena orang beriman, pemberian setelah iman yang paling menentukan itu jika istiqamah dalam ibadah. Allah menggandeng dalam ayat surat Fussilat ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Siapa yang menyatakan Rabbnya, Tuhan dia yang dia sembah, yang dia semangat beribadah kepadanya, itu adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah. Istiqamah itu lurus terus, nggak kemana-mana, continue, dijaga terus hatinya, jalan terus, kokoh, kekeh, semangat terus, istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini berita langsung dari Allah. Maka akan turun kepada mereka para malaikat. Apakah jenengan semua tadi menuju ke sini ketemu malaikat apa tidak? Sudah duduk di sini ada malaikat apa tidak? Ada. Melihat dengan hati, dengan keyakinan. Wah, malaikat banyak ini. Gak tahu kalau malaikat mautnya, gak tahu. Kayaknya gak ada yang suka ini, gak ada yang mau. Kalau malaikat rahmat, fa insya Allah, ya, kita yakin karena Rasulullah sudah bersabda, orang yang keluar dari rumah sampai di masjid, dia duduk untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah, untuk mengaji, haffathumul malaikah. Bukan hanya 1-2 malaikat, haffathumul malaikah, kelilingi oleh malaikat, sayapnya mereka letakkan, bahkan sebagian riwayat mereka tata sampai ujung langit sana. Karena sangat senang dengan orang-orang iman yang pagi sore datang ke masjid untuk ilmu, untuk berzikir kepada Allah. Dan jika kita istiqamah dalam kebaikan, maka malaikatnya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. 3. Alla takhafu, jangan pernah kalian takut. Artinya gak usah khawatir. Insya Allah dengan istiqamah Allah memberikan pertolongan. La takhafu. Jadi yang tadi berangkat susah mikirkan hutang, barangkali gak usah khawatir, insya Allah nanti lunas hutangnya. Allah takhafu. Siapa yang tadi agak sakit memaksakan diri, insya Allah sembuh. Istiqamah itu begitu. Allah takhafu, kata malaikat. Jangan pernah khawatir, insya Allah Allah paling jalan keluar. Wala tahzanu, jangan susah. Orang kalau sudah istiqamah itu pemberian kenikmatan yang sangat mulia, sangat tinggi, sangat banyak. Tidak ternilai dengan keduniaan ini. Maka jangan susah. Apa artinya jangan susah? Syukuri nikmat istiqamah, iman dan istiqamah itu, dan anggaplah apa yang menjadi ujian kita di dunia ini sesuatu yang kecil. Jangan pernah susah. Semua pasti mendatangkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua yang maksud jangan susah, kalau sudah susah, jangan larut dalam kesusahan. Syukuri nikmat istiqamah karena itu pemberian yang lebih daripada segalanya dari keduniaan ini. Nanti akan kita jelaskan di mana lebihnya. Wa abshiru bil jannah. Kabar yang termulia, teragung, termulia. Jangan dipotong. Jadi termul tok.
termulia, teragung, terindah adalah wa absyiru bil jannah. Bergembiralah kalian, surga menunggu kalian. Surga menunggu kalian. Allah hanya menyebutkan dua, iman lalu istiqamah. Jaga keimanan itu. Lalu apakah iman? Iman kalau kita mau ingat di bulan Ramadan itu kita penuh dengan iman. Alhamdulillah, insya Allah begitu. Karena iman itu di 3 tempat. Dalam hati, dalam ucapan, dan dalam perbuatan. Hati, keyakinan. Coba kita ingat-ingat Ramadan kemarin. Wah, surga kayak di depan mata. Kan begitu kan? Apalagi waktunya berbuka, nasinya apa? Makanan bukanya enak. Wah, kau ini swarga ya, sawaker. Ketok swarganya. Nah, itu iman. Keyakinan kita dengan tertib sholat, kemudian semangat sholat tarawih yang ada di benak kita itu. Percaya surga ada, pahala ada. Itu kan. Kemudian dibuktikan dengan ucapan, banyak baca Quran, banyak zikir. Itu iman. Siapa yang imannya tinggi, ya bisa dilihat. Kehusuannya ada, kedekatan dengan Allah ada, selalu ingat pahala, ingat surga, lalu dibuktikan dengan semangat beramal. Nah, keimanan seperti itu dijaga, kemudian dijaga istiqomahnya. Khusus untuk ibadah Ramadan, karena pahala yang sangat berlimpah itu, ya, berlimpah, turah, belawah. Bagaimana tidak berlimpah bulan Ramadan? Puasanya saja diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mulutnya berbau sampai saking bagusnya, senajan abape mambu, mohon maaf, wah itu seperti minyak wangi, sehingga banyak teman-teman gak peduli wes gak sikatan secara apa-apa, minyak wangi gitu wes. Temennya yang istirja, innalillahi, wah ampun ini. Itu orang salah paham. Nabi Rasulullah bulan Ramadan juga tetap sikatan, kayak siwak supaya tidak bau. Tapi itu menggambarkan betapa tingginya nilai pahala puasa di sisi Allah. Besok puasa bisa mensyafaati pahala Lailatul Qadar 10 malam yang akhir kemarin tidak terlewatkan kan? Ketemu insyaallah Lailatul Qadar. Pokoknya ora turu sewengi insyaallah pedhok, walaupun hanya sebentar. Ibadahnya yang jadi ukuran. Jadi kalau 10 malam yang akhir kemarin melean terus, ibadahnya banyak, ya di situ nilai 1000 bulannya lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Jadi jenengan yang kemarin, ibu-ibu yang berhasil melean malam 25, malam 27 husnudzon, insya Allah sekarang bisa mencatat dalam buku harian. Gak ada buku harian buatan entan buku belonjo nih lah. Tulis temeriku. Umurku ya kalau misalkan 40 ya tambah 83. Pinten? 40, 123. Umurku saiki tua wae 123. Iya, yang berhasil dapatkan Lailatul Qadar itu seakan dia bertambah umur 83 tahun. Coba. 83 tahun. Satu malam tuh. Nah, nanti tahun depan tulis, kalau ditanya pinten umur saniki. Nah,
Jawabannya insya Allah sudah 123 tahun. Loh, kok sakit juga? Lailatul Qadar aku andalannya. Itu hadiah bagi umat ini. Ya. Umat ini memang umurnya pendek, kata Rasulullah. Tapi kebaikannya bisa ngungkuli apa itu? Ngungkuli itu nyalip, melebihi, bukan meninggi. Di atasnya umat dulu yang umurnya ratusan, mungkin ribu tahun. Ribu tahun. Kenapa? Karena banyak bonus-bonus itu. Bonus-bonus pahala dari Allah termasuk Lailatul Qadar. Nah, istiqomah itu juga ada lipatan pahala yang luar biasa. Karena istiqomahnya itu. Karena istiqomahnya. Maka dulu para ulama, para ahli ibadah zaman dulu, setelah bulan Ramadan itu kelingan pahala Ramadan. Apa yang mereka lakukan? Dua. Pertama, berdoa. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami. Berilah pahala ya Allah. Kalau di Cilentrehno itu, apa Cilentrehno? Jelaskan, ampun ngantos bocor, ampun ngantos ical, ampun ngantos hilang. Saidik mau ampun ya Allah. Pokoknya utuh kula nyuwun pahala Ramadan saya diterima semua. Ibadah saya dan pahalanya tersimpan, tidak ada yang terbuang. Yang kedua, katakan istiqomah. Itu ulama zaman dulu. Kenapa? Karena istiqomah itu menjadi alamat satu. Alamat itu apa? Tanda bahwa ibadah Ramadannya diterima oleh Allah. Satu. Makanya kita takut kalau nggak istiqomah ini. Loh, kadung saulan kalau pun rodok gak istiqomah ndang dibaleni saniki. Insya Allah nggak terlambat. Jadi istiqomah itu bisa continue ibadah dari Ramadan, umpama turun mandap, semangatnya kok berkurang, tidak terlalu banyak, masih umum gitu. Pun jeglek nemen ampun. Setelah Ramadan gak pernah sholat tarawih. Enggak tahu Ustaz panjang itu Ramadan. Maksudnya gak pernah sholat malam belas. Sampai ujung Syawal mulai berriayan gak tahu sholat wengi. Ini gak istiqomah ini. Siapa yang dicoba begitu segera sadar. Ya adalah sholat malamnya, paling tidak sholat witir, paling boten sholat witir. Jadi pertama, karena istiqomah itu adalah salah satu bukti bahwa Ramadannya diterima oleh Allah. Terima oleh Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang alim dari mazhab Hambali, mengatakan, man amila ta'atan minat ta'at wa faragha minha fa'alamatu qabuliha ayyasilaha bi ta'atin ukhra. Siapa yang mengamalkan suatu ketaatan kepada Allah, suatu kebaikan, lalu dia selesai, rampung, sempurna, Ramadan kita alhamdulillah selesai, maka tanda qabulnya diterima oleh Allah, ayyasilaha bi ta'atin ukhra, dia bisa melanjutkan dengan amal ketaatan yang lain. Amal ketaatan yang lain. Artinya istiqomah tadi. Mudah melakukan ketaatan yang lain. Berarti kalau dibalik, sedikit dibalik, orang amal wapi, nggak ada bekasnya sama sekali. Nggak ada bekasnya. Ini tanda-tanda kurang sempurna diterimanya oleh Allah. Maka jaga istiqamah.
Kira-kira apa hal-hal penting istiqomah yang perlu kita jaga? Ada di dalam ayat puasa. Penutupnya ayat puasa. Jadi dalam penutup ayat puasa itu Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Tuh, ada dua. Setelah kalian sempurna melaksanakan puasa, satu, tugas istiqamah kalian adalah litukabbirullah, supaya kalian mengagungkan Allah ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Satu, mengagungkan Allah karena mendapat petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk Islam, iman, ihsan. Karena dengan petunjuk itu kebaikan kita jadi diterima oleh Allah. Khalifah Umar pernah ke kawasan Yahudi Nasrani. Lalu beliau melihat panggung. Panggung ini kan apa? Omah tingkat, gubuk tapi tingkat tinggi. Lalu ada jendelanya kebuka dan orang Yahudi yang mendampingi Khalifah Umar berteriak, pendeta, ternyata pendeta. Inilah ada Amirul Mukminin. Lalu dia buka. Dia nggak pernah buka jendela, nggak pernah turun. Karena kerjanya ibadah saja. Namanya pendeta itu ibadah. Dan ibadahnya kalau jenisnya hampir sama dengan umat, ada puasa, ada sholat, ada, cuman mungkin caranya yang berbeda. Ketika dia buka jendelanya dan melihat Khalifah Umar, dilihat oleh Khalifah Umar, batuknya ini, apa batuknya? Keningnya itu sudah hitam, wireng, ya dengkulnya unta, ngertos untanya? Untanya raruh banget dengkulnya, artinya kasar. Berarti apa? Sujud, sering sujud. Gitu. Dilihat badannya itu sudah nakhif, sudah kurus. Berarti diabetes. Buatan puasa. Matanya cekung. Berarti melean malam. Lisannya umi-umi terus. Tasbihnya dikalungkan. Besar. Nggak, pengkolan ini kau gede-gede. Oh, tasbih sini nggak ada apa-apanya. Ada cilik-cilik ini, kalungkan nanti. Nah itu tasbih itu. Dikira bom telur di rentengi buatan itu. Aslinya tasbihnya kau gede-gede. Kata Khalifah Umar melihat itu, Khalifah Umar nangis. Kayak tahjil itu mau nangis gugup. Ketika Khalifah Umar nangis, orang yang segitu tegasnya itu nangis. Ditanya oleh sekitarnya, lima tabki, ma yubkika, nopo jenengan nangis, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata Khalifah Umar, ana rahimtuhu, aku ngesake ndelok wong iku, kasihan. Ibadah pagi, siang, malam, awak dhewe kalah melekane. Ya, sedikit dia tidurnya. Sedangkan kita sedikit-sedikit tidur. Sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Masya Allah. Dia sholat terus, puasa terus. Sedangkan kita kadang-kadang Ramadan tok wis muat-muat ke.
Bar Ramadan kapo aku muka-muka. Ya muka setahun pisan muka-muka nggak bisa dirubah itu tetap setahun sekali. Aku ngesake, kasihan. Kenapa kata mereka yang di dekatnya khalifah? Kenapa kasihan? Aku teringat firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun, banyak beramal. Amalnya wakeh. Itu sampai matanya cekung, dahinya kasar. Banyak amalnya, nasibah, capek, kesel, capek beramal. Tapi di akhirat apa yang terjadi? Tasla, masuk dia naran, api hamiyah yang sangat panas. Allahu Akbar. Api yang padahal sudah beribadah. Allahu Akbar. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari dan semangat di dalam agama selain Islam setelah datangnya Rasulullah. Kalau zaman Khalifah Umar berarti kan setelah datang Rasulullah. Dia sungguh-sungguh menjalankan agamanya tapi bukan Islam. Falan yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang khasirin. Apa khasirin? Rugi, ya, celaka. Ya tadi ayat sebutkan tasla naran hamiyah. Maka di sini kita ambil hikmah, nikmat Islam itu penentu. Nah, itu yang kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Dikatakan tadi litukabbirullah, miliki sifat yang selalu bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mau ngambil hikmah ayat. Cuman itu ada yang memahaminya kurang utuh ayat itu. Ayat itu hanya dimaknai supaya takbiran. Ya, kalau kamu sudah menyempurnakan Ramadan 30 hari, hendaklah kamu takbiran. Akhirnya yang diurusi takbiran itu. Semakin tahun semakin heboh takbirannya. Hebohnya apa? Pakai beduk, geden-gedenan, nyewa truk, pakai sound horeg, keliling kota. Allahu Akbar, Allah. Bariku turu ka salat subuh. Karena apa? Karena yang diambil hanya takbirannya. Padahal dalil itu bukan hanya itu yang dituju. Litukabbirullah, membesarkan, mengagungkan Allah dalam hati. Tuh, itu hikmah. Penutup Ramadan begitu. Kenapa? Karena di Ramadan sudah dilatih. Dilatih lapar, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah. Dilatih sholat, banyak sholatnya. Supaya hati itu menghamba betul kepada Allah. Selalu mengagungkan Allah. Ya, apa-apa dalam hati itu agungkan Allah. Subhanallah. Lihat, misalkan dapatkan nikmat. Ya Allah, saya hanya kerja sebentar, dapatkan rezeki sekian, alhamdulillah. Ya Allah, sakit saya yang kemarin parah, hanya dengan minum ini Allah paling kesembuhan. Terus mengagungkan Allah. Keagungan Allah itu diangkat di dalam hati kita. Terutama ketika kita sedang beribadah. Itu hikmah, itu istiqomah yang harus kita jaga. Ketika kita sholat, ya, kita membaca, kita khusyuk kepada Allah.
Ingat keagungan Allah. Ketika kita sujud, ingat keagungan Allah. Itu istiqomah yang perlu dijaga, dilatih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga itu. Kita istiqomah itu yang perlu didapatkan dari bulan Ramadan itu bukan hanya yang tampak saja, yang batin ini yang harus kita jaga betul kelestariannya, kesungguhannya. Ketika sujud Allahu Akbar, kita merasa sujud kepada Allah, zat yang sangat besar, sangat agung zatnya. Coba bayangkan, tempat wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Nonton ya ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nopo artinya? Memuat, wasi'a memuat. Kursiyuhu, kursinya Allah. Nopo kursinya Allah? Kursi Allah menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi, hadisnya riwayat Ibnu Abbas, itu tempat telapak kaki di arsy. Kalau arsy itu singgasana Allah. Kalau kursi itu tempat telapak kaki. Itu seandainya langit 7 dimasukkan ke situ, muat. Muat artinya sampai Rasulullah mengatakan 7 langit itu seperti lempengan 7 uang logam yang diletakkan, ditaruh di tanah lapang. Jadi nonton lapangan bola atau lapangan apa? Uang atusan jangan uncalnya pitu sak pirone. Tuh, itu langit 7. Kalau dimasukkan ke tempat telapak kaki, maudhi'ul qadam. Jangan menyamakan kaki Allah dengan kaki manusia. Nah, Allahu a'lam. Ya, kita hanya percaya saja karena Allah tidak menyebutkan. Tapi besarnya dikatakan kita bisa bayangkan. Ya. Dan sifat besarnya itu kita tidak tahu, nggak bisa membatasi. Allahu Akbar. Maksudnya bagaimana hati kita, saya tadi kan contohkan sujud. Sujud tanpa pengagungan kepada Allah kosong, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Maka kita harus miliki sifat mengagungkan, pengagungan kepada Allah. Itu hikmah Ramadan. Litukabbirullah. Ya. Itu baru zatnya, bagaimana arsy-nya. Allah maha besar sifatnya. Sifat-sifatnya kalau disebut Allah maha penyayang, berarti penyayangnya Allah lebih daripada segalanya, tidak bisa dibatasi. Sayangnya Allah kepada hamba. Allah maha melihat, melihatnya Allah luas, tidak bisa dibatasi. Ada orang ditangkap, lalu disiksa, dicambuk 100 kali. Kenapa? Karena penguasa yang nangkap ini punya anak cantik. Kemudian ini orang biasa mencintai anaknya. Maka orang biasa, orang fakir, rakyat biasa mencintai anaknya raja, penguasa salah, ditangkap. Kemudian si anaknya wanita disuruh menyaksikan ini dicambuk. Dicambuk 100 kali cambukan, tapi tidak bergeming. Dia menunjukkan kuat, tabah, mengejar apa? Mengejar cinta. Wah, ini yang sudah sepuh-sepuh teringat masa lalu. Berani berkorban karena dilihat si dia. Apa si dia itu? Yang dia cintai, cambuk, tidak bergeming, kuat, tabah, yang penting berhasil tujuan. Setelah dia dicambuk, didatangi oleh seorang zuhud, namanya seorang alim, namanya Bashar al-Hafi. Nanti Bashar al-Hafi ada ceritanya. Terus dikatakan, kamu kuat sekali.
kamu sabar sekali, kamu tabah sekali, sampai dicambuk 100 kali nggak ada suaranya, bertahan. Kenapa bisa setabah itu, sesabar itu? Apa yang dia katakan? Saya malu jika mengeluh atau berteriak di depan wanita yang aku cintai. Saya malu, kata dia. Makanya pantang menyerah, lanang tenan aku. Nah itu. Apa kata Bashar Al-Hafi, seorang alim? Allahu Akbar. Kamu di depan wanita makhluk biasa saja kamu malu, bagaimana Allah? Nah ini diingatkan, yang melihat kamu setiap saat, memberi nafas kamu, memberi rezeki kamu, menyehatkan kamu, melihat sampai isi hati kamu, dan mencatat, kemudian besok akan menanyakan kepadamu tentang sekecil-kecilnya amal yang kamu perbuat di muka bumi ini. Mana syukurmu, kenapa kamu mengamal, sekecil-kecilnya masalah akan ditanyakan. Tidakkah kamu lebih malu kepada Allah? Dengan kalimat yang menyentuh ini langsung dia berteriak dan menangis sekencang-kencangnya, sehingga orang yang ada di situ bingung semua. Ini dari tadi 1 jam 2 jam dicambuk tidak ada suaranya, malah setelah dibisiki seseorang ini lalu berteriak, dia sujud, dia ya Allah ya Rabb, terus begitu. Ini contoh orang yang hatinya masih punya pengagungan kepada Allah. Bagaimana tidak? Allah yang melihat terus, bahkan alimun bidatis sudur. Allah tahu dengan isi hati kita, kerentek kita, ya, bolak-balik nafsu dilayani itu Allah tahu. Saya isu urung tangi wis piye carane tuku lambi singi kaya piye. Belum melek ini HP sudah plek. Goleki HP urung melek. Apa promosi pagi ini? Lihat jam katanya. Dari jam terlihat ada Tokopedia apa ini promosi. Arab turu yang ngono, tangi turu yang ngono. Lah kok roh iya sebelahku ngono kuwi. Kadang-kadang mulane perlu dilingno. Nek kana sing ngelingno piye kira-kira? Untungnya wonge ra melu. Jadi ibu-ibu sekalian yang rahmat Allah, yang ingin kita kuatkan di sini adalah masalah kita harus memiliki sifat namanya ta'zim, azamah kepada Allah. Itu nilai, itu iman, itu takwa, itu istiqomah nomor 1 yang harus kita jaga. Ya. Tadi Bashar Al-Hafi itu, Bashar Al-Hafi, seorang sufi. Sufi dalam arti dia orang yang ibadahnya sungguh-sungguh kepada Allah, lebih diutamakan daripada keduniaan. Dia lebih cinta akhirat daripada. Itu asalnya perampok. Asalnya tukang minum. Minum apa? Minum ini. Minum arak, peminum, tukang mabuk. Ya, hari-harinya begitu. Suatu saat ketika dia pulang dari mabuk itu, dia mendapati tulisan nama Allah di jalan tercecer, kotor, keinjek-injek orang, tapi ada nama Allah. Kalau bahasa kita Bismillahirrahmanirrahim, atau mungkin kalimat lain yang di situ ada nama Allah. Walaupun dia pemabuk, dia muslim, dia masih ada pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mau bicara betapa sifat pengagungan yang tinggi itu ada artinya di mata Allah. Dia melihat tulisan itu, dia katakan, "Ya Allah ya Rabb, ini nama Tuhanku,
walaupun aku hamba yang banyak dosa pendosa, tapi ini tetap Tuhanku. Nama Tuhanku dia ambil. Tulisan itu dia bawa pulang, dia bersihkan. Dia bersihkan, setelah bersih dia kasih minyak wangi, dia wangikan. Kemudian dia letakkan di tempat yang menurut dia paling mengagumkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah membuat seorang alim soleh di tempat itu, di kawasan sebelah, bermimpi. Sampaikan kepada kabar gembira kepada Bashar Al-Hafi. Kenapa dikatakan Al-Hafi? Namanya Bashar. Al-Hafi itu telanjang kaki, nyeker. Nggak, cara Jawa nyeker nggak? Nyeker, laras. Delama. Jadi kemana-mana nggak pakai sandal. Kenapa? Ya karena memang nggak punya sandal. Asalnya begitu. Orang fakir. Tapi fakir tapi ya mabuk. Akhirnya dia bersihkan lewat orang alim ini sampai 3 malam atau 3 kali orang alim ini bermimpi. Sampaikan kepada Bashar Al-Hafi, karena dia telah membersihkan namaku, maka aku akan membersihkan nama dia. Dan akan mengharumkan, karena dia telah mengharumkan namaku, maka aku harumkan nama dia. Sampai nanti ketemu aku hari kiamat. Akhirnya orang alim ini karena 3 kali mimpi, wah ini harus saya cari ini, kemungkinan besar ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cari, karena dia nggak kenal. Jadi Bashar yang nggak sandalan, Bashar nggak sandalan, dia re'eh. Sampai ketemu di tempat yang jauh. Ketemu, kata orang-orang lah, Anda orang alim, ada orang ahli ibadah ngapain nyari pemabuk? Loh, pemabuk tuh are? Iya pemabuk. Kalau nggak percaya lihat tuh di pojokan di kafe warung kopi, warung gitu, itulah mabuk orangnya. Kalau sekarang kafe nggak untuk mabuk-mabuk ya, buatan nih. Kafe-kafe kuwadah nih buatan sing mabuk nih, buatan. Secara fisik mereka nggak mabuk-mabukan, tapi secara batin mereka mabuk. Ngerti sih? Mabuk itu orang nggak ingat Allah itu jenenge mabuk. Maksiat, ngomongkan orang, ngerasani wong, fitnah wong, sarser berita buruk, ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas, iku mabuk jenenge. Itu cara agama, cara maknawi. Ya, orang mabuk itu kan nggak eling Gusti Allah. Tuh, berarti ya kafe-kafe yang ada wong mabuk-mabukan. Sopo sing duwe kafe? Wantun buatan kafene setelno morotal. Tulisi kafe syar'i. Wonten. Kepen wong-wong sing seneng nang kafe ku nek. Nah, siapkan wifi syar'i. Ono apa wifi syar'i? Nah kan lumayan untuk mengingatkan daripada di situ lagu-lagu apa situ nggak jelas ya. Ya, sampai mana tadi? Sampean golek iku lho warung iku lho. Lagi mabuk iku lho. Didatangilah Bashar Al-Hafi. Lalu tepuk punggungnya, karena hai Bashar, saya datang bawa kabar gembira, kabar bebungah. Langsung dia kaget. Kabar gembira dari mana? Min aina? Dari mana? Min Allah. Dari Allah. Tenan, sungguh Gusti Allah. Iya tenan. Wah dia langsung nangis. Nangisnya tuh takut dia. Saya pendosa. Saya berarti kabar gembiranya aku harap disiksa. Takut dia. Enggak. Tenang. Allah menyatakan
kamu supaya senang, bersyukur, gembira karena kamu telah membersihkan namanya dan kamu telah mengharumkan namanya. Namamu akan dibersihkan oleh Allah dan dirimu akan namamu juga diharumkan oleh Allah sampai hari kiamat. Artinya itu kan kata pinjaman, kinayah, yang dimaksud kamu menjadi orang baik, diterima tobatnya oleh Allah, langsung dia berdiri. Katakan, wahai teman-temanku, mulai saat ini karena aku telah makbul di sisi Rabbku, aku diterima oleh Allah walaupun aku seperti ini, maka kalian tidak akan pernah melihat aku lagi di tempat ini. Allahu Akbar. Beranjaklah beliau menjadi ahli ibadah, bertobat kepada Allah. Apa hikmah yang kita ambil? Pengagungan hati batin, masih mengagungkan Allah. Tuh namanya aja dia nggak terima kalau diinjek-injek orang. Apalagi zatnya, apalagi sifatnya. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah melihat dan menjadikan kita hamba yang bisa istiqomah dalam kebaikan. Apa kata Bashar Al-Hafi ini diantaranya? Jadi setelah beliau jadi ahli ibadah, kata-kata hikmah selalu muncul dari lisan beliau. Salah satunya beliau mengatakan begini. Bi'sal qaum alladzina ya'rifuna Allah fi Ramadan wa la ya'rifuna fi ghairi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum, golongan, kelompok, siapapun dia, yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Kenal Allah di bulan Ramadan tak. Wala ya'rifuna fi ghairi Ramadan. Tidak kenal Allah kalau sudah bukan bulan Ramadan. Artinya apa? Tidak istiqomah. Wos bulan Ramadan kaya wong alim tenan, alimah tenan, ahli bar Ramadan, masya Allah, salat ya terlambat, terlambat terus. Ada yang di rumah terus, buatan nanti ke masjid. Bagus mana salatnya wanita di rumah dan di masjid? Di rumah kalau harus ada kalaunya. Kalau lebih khusyuk, lebih lama, diikuti banyak zikir, baca Quran, HP diuncal no metu koma. Kalau sholatnya di rumah cepat kayak ayam matuk, gak khusyuk blas. Wah, ada suara anak, suara TV, suara macam-macam. Sholatnya cawapat. Orang yang blas kalau Gusti Allah. Pirang rakaat iki mau mbuh wis pokoke ngono akeh lali. Bariku ya metu ae nang pasar ngopo bebas. Terus kalau di masjid, jalan ke masjid, jalan sudah. Ya Allah, saya mau ke masjid, mulai khusyuk. Masuk masjid rapi, lama, donga saestu. Ada nasihat, ada kajian. Habib Bundi. Jawab dengan hati dulu. Dengan hati dulu. Bagus masjid. Jadi dalil wa buyutuhunna khairul lahunna itu ada syaratnya. Rumah-rumah para wanita lebih baik bagi mereka, ada syaratnya. Ada kondisi yang harus mendukung. Ya. Karena ada dalil lain. Dalil lainnya mana? Jangan lupa dalil lain. Bukan nyekeli kita wis pokoke ngomah luwe apik. Ratau di masjid. Padahal jejer tonggo karo masjid. Misalkan
Ada dalil lain, contohnya la tamna'u ima Allah ayyahduna fil masajid. Kalian wahai laki-laki, jangan pernah mencegah hamba-hamba wanita Allah jika mereka mau datang ke masjid, semangat ke masjid. Kamu dukung, para suami-suami yang punya istri, didukung istrimu kalau mau datang ke masjid. Itu motivasi itu dari Rasulullah. Bahkan laki-laki melarang istrinya harus mendukung. Nah, maka diukur dengan kondisi zaman itu. Ayatnya begini. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Adalah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau kamu di rumah, ya, sering di rumah, tidak kemana-mana, banyak zikir, membaca ayat Allah, kajian, YouTube-nya itu YouTube kajian, kan masa tok belanja tok nih di rumah baca hadis, baca zikir, wadkur, banyak zikir. Terus jarang keluar, sekali keluar tidak seperti orang jahiliyah. Bagaimana keluar? Jarang keluar, sekali keluar tidak seperti wanita-wanita jahiliyah. Maksudnya apa? Keluar menebar fitnah. Bahasanya halus, tebar pesona. Guyang-guyung, nyenengen. Nah, tebar pesona. Padahal itu tebar fitnah. Tebar fitnah, tebar kerusakan, berhias yang berlebihan. Dan arep nek pasar ya macak kaya arep mantenan ae. Nah, undangan mantan kan menyesuaikan dengan keadaannya. Itu arep ning pasar iki lho. Sopo to jane? Tibae pacaran karo tukang becak. Wal iyadu billah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kondisinya masih seperti ini, terus di rumah sholatnya cepet-cepet, nggak bisa khusyuk, terus kalau waktunya sholat ngomong, sholat yang ngomong lu api kok. Itu namanya lam ya'cok. Apa lam ya'cok? Tidak cocok. Dengan dalil nggak cocok. Karena dalil itu tidak dipahami hanya satu dalil saja. Harus ada pelengkapnya. Yang begitu tuh maksudnya yang di rumah lebih baik. Kalau rumahnya sudah terkondisikan selamat dari fitnah-fitnah dan memang dia jarang keluar. Dia keluar untuk kebaikan saja. Tuh, baru itu lebih baik. Tapi kalau hari-hari masih seperti umumnya kita, mohon maaf, jangan tersinggung. Keluar bebas. Ya. Sholat di rumah tidak bisa khusyuk, terganggu anak, terganggu ini. Kemudian kadang terlambat waktunya telat-telat. Di rumah jarang sholat sunnah, tapi di masjid iso sholat sunnah. Kalau tidak sholat sunnah, sholat yang wajib, wapet kok suwi ya. Mau ngabisin 4 rakaat itu lama sekali rasanya. Ya karena itu. Di rumahnya banyak fitnah, banyak hal-hal yang mempengaruhi. Kalau kondisi begitu lebih baik di masjid. Lebih baik di masjid. Itu contoh kiat atau ikhtiar kita agar kita bisa lebih baik, lebih istiqamah, lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, belum ya? Itu penutup. Karena ayatnya 2, litukabbirullah ala ma hadakum. Yang kedua, wala'allakum tashkurun. Supaya kalian memiliki jiwa yang bersyukur. Ini istiqomah tadi mengagungkan, yang kedua istiqomah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bersyukur kepada Allah.
Apa yang dimaksud? Bersyukur itu adalah hati yang selalu mengingat nikmat Allah. Wadhkuru nikmat Allah. Sekecil-kecilnya nikmat diingat, ini dari Allah. Bukan semata-mata karena kerja saya, karena kehebatan suami saya, kehebatan teori saya, bukan. Sekecil-kecilnya nikmat itu, apalagi yang besar, semua dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kadang kita itu bersyukur itu menunggu sesuatu yang besar. Yang kecil-kecil lupa. Padahal Allah mengingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Coba perhatikan fisik kamu itu. Adakah kamu tidak memikirkan itu? Tidakkah kamu mensyukuri fisik kamu? Itu baru fisiknya. Artinya kita disuruh, misalkan mata memandang, ingat, alhamdulillah saya punya mata bisa memandang. Ada orang punya mata tidak bisa memandang, alias ada orang yang matanya saja tidak punya. Kita itu kadang-kadang kalau tidak membanding-bandingkan susah untuk bersyukur. Makanya oleh Allah disuruh uzkuru, suruh merinci, ingat nikmat saya itu. Supaya kamu bisa bersyukur. Ya. Ada orang miskin wanita gandeng anaknya lewat di pertokoan. Ada sandal bagus dipajang. Wah, anaknya nangis matu kono sandal pokok kono. Barang beras. Ojo le, kakno duite le. Wes pokoke ra iso to. Nangis akhirnya sampai lama ya, dia sudah reda, dituntun oleh mamahnya ke alun-alun, ke lapangan, ke tempat alun-alun yang indah, kebun, hadiqah. Di situ ada anak kecil naik kursi roda, buntung kakinya. Tapi sawan nang was lihat burung main celawa, sawan nang buyang sama mamahnya juga senang. Padahal tidak punya kaki. Apa kata ibu yang miskin? Telan. Iso guyu. Sawan nang. Padahal telan sikile ono kok gak? Kano sikile kayak iso mlaku. Lah awakmu le sikilmu lah ono. Jangankan sandal gak iku. Mboten gak ada sandal. Sandal kan tuh sikil orang tuh meneh sandal. Diwalak-walik. Lah awakmu lah karo pangeran. Nok sikil. Oh sandalmu sik apik. Baru yang tadi dia sedih, dia nangis. Oh nggih Bu. Oh ngoten to Bu. Nah, itu namanya pendidikan. Tapi ini gambaran bagi kita. Gambaran pelajaran. Memang kita itu tidak bisa bersyukur, nggak bisa jadi ahli syukur kalau selalu pandangannya ke sono terus, ke milik orang, kepada sesuatu yang kita tidak memiliki. Nah, kalau kita terus begitu, nggak bisa bersyukur. Maka kita harus kembali pada diri kita. Lihat rumah, alhamdulillah saya punya rumah. Alhamdulillah saya punya kendaraan. Alhamdulillah punya 2 kaki. Sebelahku asam uratnya setinggi aku gak ada asam urat. Jadi begitu yang sederhana itu, ibu-ibu sekalian, itu solusi atau motivasi itu jadi ahli bersyukur. Nah, bersyukur itu mulia di hadapan Allah. Dalam beberapa ayat Quran, wasana jazis syakirin, aku akan membalas orang yang bersyukur. Innahu kana abdan syakura. Para nabi yang ahli bersyukur dipuji oleh Allah. Kita juga demikian. Nah, ini hambaku yang ahli bersyukur. Istiqamah dalam bersyukur. Ingat nikmat Allah, lalu memuji Allah. Itu bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rabb.
Peparing panjenengan kawadah ya Allah, turah ya. Kula mawon sing kirang kirang syukure atau kirang cukupe. Karena jadi begitu, memuji Allah, engkau maha. Lalu yang ketiga, orang bersyukur itu pertama kui nikmat, kedua memuji Allah, ngelem Gusti Allah, ketiga semangat menggunakannya untuk beribadah pada Allah. Sempurnakan tiga posisi ini, jaga keistiqomahannya. Jadi jangan kalau dapat rezeki diperinci tanggo poiki. Satu untuk masak, misalkan makan ya ben waret sik kuat sik iso ibadah. Semangat ibadah. Lebihnya untuk beli pakaian, ya bajuku untuk ibadah. Cek so nang masjid, so ibadah, so kajian, nek sanang aku apik kan ya semangat. Semangat. Koncoku ya semangat tuku, semangat mengaruhi. Makanya niatnya untuk ibadah, lebihnya ini tak celengi untuk umrah, untuk haji, untuk bantu masjid, untuk fakir miskin. Niatnya yang apik terus banget. Semangat untuk menggunakan untuk ibadah. Itu namanya bersyukur. Allah tidak menilai banyaknya. Perhatikan ibu-ibu. Dia menilai hatinya tadi. Bersyukur, ya Allah, ini dari engkau ya Allah. Ya Allah, engkau maha pemberi, engkau maha penyayang. Ya Allah, saya gunakan ini untuk ibadah. Semampu kita. Untuk sedekah. Walaupun sedekah itu hanya semampu kita. Kata Rasulullah apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Syukuri nikmat Allah itu, gunakan untuk membela dirimu dari api neraka walaupun kamu hanya bisa sedekah napa? Separuh biji kurma. Bukan bijinya, kurmanya. Itu bijinya toh. Separuh kurma. Allahu Akbar. Sayyidah Aisyah, istri-istri Rasulullah, sampai Sayyidah Aisyah sedekah anggur satu. Sering saja. Anggur satu. Karena memang punyanya begitu. Pernah punya kurma 3 kurmanya. Terus ada orang Yahudi, wanita Yahudi gendong anak 2. Datang minta. Punyanya itu untuk buka puasa itu. Tapi karena datang sebelum buka, dikasihkan. Ya. Yang satu setelah terima 3 itu, satu kasih kanan, kasih kiri. Ya. Ibunya mau makan, kanan kirinya sudah habis. Anak yang sini habis, sini habis. Ibunya sudah mau begini, tarik ke kanan, tarik ke kiri. Akhirnya diparuh 2, kasihkan ke kanan dan ke kiri. Ibunya tidak makan. Sayyidah Aisyah nangis. Kok ya segitunya seorang ibu, beliau tidak punya anak. Belum merasakan bagaimana sayangnya seorang ibu pada anak. Setelah Rasulullah datang, apa kata Rasulullah? Aisyah, tahu nggak kamu? Lallahu, Allah itu arhamu li ibadihi, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu itu kepada anaknya. Tambah nangis Sayyidah Aisyah, tambah bersyukurnya. Ibadahnya luar biasa diantara sedekah. Sampai pernah sedekah hanya anggur 1. Ditegur, ditanya, kenapa anggur 1? Untuk apa anggur 1? Ya punyanya hanya itu. Kamu nggak ingat firman Allah? Ya, "Amay ya'mal mithqala dzarratin khairan." Kamu berbuat kebaikan hanya sesemut hitam saja, itu besok akan diperlihatkan oleh Allah, akan ditampakkan. Nah, anggur itu dibandingkan semut, pirang semut gitu ditumpuk. Wakah ini. Itu contoh orang bersyukur. Apapun rezeki yang dia terima, dia gunakan untuk kebaikan. Itu taat kepada Allah. Ada suami pelit sekali. Ini cerita kejadian ya. Syekh yang cerita, Syekh kami di Masjidil Haram kan.
Saya pernah di sana lama. Ada laki-laki suaminya pelit sekali. Sampai dia mau ke masjid itu lepesan sama istrinya, "Dek, kok nek aku ning masjid, nek ana wong njaluk-njaluk aja mbukak nolawang." Nah, kebetulan istrinya ini seneng sedekah memang. Karena seneng sedekah dipeseni, "Saiki wis aja wis gak ono panganan, gak ono apa iki ning omah. Aja bukakno lawang, jarno ae wis." Terus suaminya pergi ke masjid. Dia ibadah di masjid, sholat, ketiduran. Pada saat tidur itu dia mimpi hari kiamat. Hari kiamat panas, matahari dekat kan itu. Hari panas sekali. Dalam keadaan dia tueblek berat itu, ada kayak baju terbang. So, baju terbang besar. Lalu menaungi dia bajunya itu. Terus dia rotok adem. Wah, adem. Senang dia. Tapi masih ada bolong, ada lubang. Dua. Ada lubangnya dua. Jadi masih ada sinar yang yang masih kepanasan. Wah, dah nih bolongan ini ketutup. Katanya. Gak lama betul. Miber kaya kurma. Seperti kurma. Dua. Nutupi bolongan dua. Hari itu tangi dia. Bangun. Wah, dia langsung pulang. Sampai di rumah cerita sama istrinya. "Dek, aku kok ngiping ini yuk. Di masjid mau. Boten usah heran mas. Jenengan delok kelambi sampean wis tak sedekahno." Jadi suaminya pergi, anak wong dodok pintu terus nangis-nangis, kelambine wis suwek kabeh. Kata istrinya, "Oh ngesakno to ya." Akhirnya bajunya suaminya diambil, kasihkan. Saya tutup pintu berapa waktu, ana wong dodok meneh. Lapar, kurma yang tinggal dua. Nah, itu dikasihkan. Karena ini istri salihah, istri ahli bersyukur, istri yang istiqomah. Nah, ini dia kasihkan. Boten sanggumun mas, kurmanya wis tak sedekahne. Masya Allah, itu sesuai dengan sabda Nabi. Almar'u tahta shadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap orang besok akan berada di bawah sedekahnya di hari kiamat. Jadi naungan sedekahnya. Tapi kalau nek ngetokno 1000 2000 ya ampun njaluk naungan yang lebar. Kecuali kalau memang mampunya hanya segitu, nilainya juhdul qalil, walaupun sedikit, tapi kalau itu sudah sesuai dengan kesungguhan kita, maka pahalanya besar. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah setelah bulan Ramadan, terutama dalam dua hal tadi, karena Allah mengingatkan kita khusus di penghujung Ramadan untuk menjaga litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu fikum. Cekap nggih. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, menambah iman, takwa dan kesemangatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Atau ada pertanyaan? Ada yang tanya satu, enggak apa-apa. Monggo. Enggak begitu mendengar, agak keras sedikit. Coba yang lain tolong diambil. Ya. Ya. Enggak mentaati suami. Baik. Baik. Ya. Ya.
Baik, baik. Pertanyaan yang bagus. Kita membutuhkan jawaban. Jadi wanita punya kewajiban untuk patuh dan taat kepada suami. Ketika ditinggal ke masjid, gak oleh sedekah, kok panggah sedekah? Apakah tidak melanggar perintah suami? Nah, taat kepada suami ada batasan-batasan tertentu. Di antaranya perintahnya tidak maksiat, bukan perintah yang buruk. Kira-kira melarang sedekah itu buruk ngapa baik? Buruk satu. Yang kedua, wanita punya hak mengelola rumah tangga, kewajiban dia selama tidak mencelakai atau apa bahasa mencelakai, mendolimi orang di rumah. Nah kalau tadi ngasih baju, kira-kira ya bajunya yang lain masih gak sampai utuh nih kemudian. Lah tinggal dua lah timbangannya, ya tinggal dua kurma tadi. Alah mangan rong kurma ya rong kanan warak. Podo-podo tak kena menawa Gusti Allah paring ganti. Dan banyak yang sedekah itu langsung berapa menit gitu langsung gantinya ada. Jadi kalau memang dasarnya seperti itu masih normal saja, itu haknya istri, nggak apa-apa. Kecuali kalau duit 10 juta kek no kabeh. Bujine Masya Allah kerja pirang-pirang nyelengi tintane apa atau tukane. Masih di batas normal itu nggak apa-apa. Seperti itu tadi masih normal. Yang kedua tadi mengenai tulisan beli kacang, ada ayat. Itu kalau tidak bisa kita ambil, kita tempatkan di tempat yang sepantasnya, boleh kata para ulama dibakar saja. Tujuannya bakar itu supaya nama Allah tidak terhina, tidak diinjek-injek, tidak diremehkan, lebih baik dihilangkan. Soalnya kalau kita tempatkan nanti numpuk-numpuk kertas wadai kacang itu kan, itu lebih baik begitu. Artinya karena menginginkan itu untuk supaya menjaga nama Allah. Insyaallah begitu solusinya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Insyaallah cekap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna al-ikhlas. Allahumma arzuqna al-ikhlas ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mustaqimin wal mustaqimat fi ibadatika. Allahumma arzuqna al-istiqamah fid din. Allahumma istiqamah fid din. Allahumma arzuqna al-istiqamah fid din ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan tayyiban kathiran mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi marada Ustaz Muhammad Hatta. Allahumma shfi maradahu shifaan ajilan mubarakan fa antas syafi la shifaa illa shifaa'uka ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka as-sihhah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa fima razaqtana wa fi amwalina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم